Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Jadi mudah-mudahan sekali lagi suaranya jelas ya. Sorry banget karena saya lagi di luar, jadi ya gitu deh ya. Gearnya nggak selengkap pada saat saya di rumah. Nah by the way, kita sekarang update untuk price actionnya si Bitcoin. Jadi something yang very interesting sedang terjadi sama Bitcoin pada pergerakan hari ini dan kemarin. Sebenarnya kemarin kita udah sempat bahas di video terakhir, saya udah sempat sampaikan ya, ini penyebab BTC pump setelah NFP, ada penjelasannya, kenapa hubungannya dengan unemployment rate dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat progres pergerakannya Bitcoin saat ini pergerakan rebound impulsif yang terjadi diiringi dengan news, itu artinya bisa dibilang ada isi dan di follow up oleh para trader. Gak cuma trader tapi juga kelihatannya ada big fund atau pemain dengan uang yang lumayan besar itu ikut masuk, karena kalau nggak Coinbase ini dia punya volume harusnya nggak akan sesignifikan itu. Dan bisa dilihat juga pada Binance ya, kita udah di atas rata-rata pada saat close candle kemarin, which is ini mengindikasikan situasi yang cukup menarik. Dan kalau hari ini Bitcoin entah gimana ceritanya ya, walaupun ini weekend tapi dia bisa close di atas Fibonacci 1,8%, which is 21.000 sebagai area resistance terakhirnya dan sekarang menjadi support, itu maka akan menjadi indikasi yang cukup baik karena artinya ada percepatan tren. Mungkin ascending channel yang saya gambarkan terakhir itu jadi tidak valid dan akhirnya kita bisa lihat progres yang sedang terjadi pada Bitcoin adalah higher high, higher low, karena sudah ada konfirmasi kita bisa bertahan di atas level $20.000 dan sekarang kita lagi break terhadap high level terakhirnya di 21.000, which is harga terakhir high-nya ada di 21.400-an. Dan kalau close candle, oke, berarti confirm ya, kita bisa bilang ini higher high, higher low sequence yang artinya uptrend sebetulnya. Tapi kita nggak ngomongin uptrend untuk bigger time frame karena kalau kalian zoom out di bigger time frame, we are still in the very very big downtrend. Jadi untuk proses yang sekarang sedang terjadi, anggapannya teman-teman bisa bayangin gini ya. Ada tren besarnya arahnya adalah cenderung turun, tapi ada tren kecil di dalamnya yang cenderung naik. Dan proses ini itu menurut saya sudah menjadi bagian dari relief rally. Terlepas dari apakah si election akan mempengaruhi dan bagaimana nanti CPI pada pekan depan juga akan salah satu yang mempengaruhi pergerakan daripada market. Alright, so kalau misalnya kita lihat dengan progres saat ini, so far so good buat Bitcoin. Saya pun masih ada posisi long yang saya maintain seperti yang saya jelaskan di video terakhir. Dan kalau teman-teman perhatikan based on price action di time frame hourly, at least kalau kalian lihat di time frame 4 jam ya, ya so far so good karena resist yang ada di level 21.000 itu sudah berhasil di break. Ini yang tadi saya sempat mention ya. Jadi ini adalah good news banget untuk posisi di Bitcoin. Meanwhile, untuk pergerakan di time frame hourly-nya, setelah kita berhasil break 21.000, kita flip menjadi area support. Kalian bisa lihat di sini reaction terjadi, buyers masuk lagi sangat signifikan dan sekarang prosesnya itu lebih ke korektif aja ya. Jadi ini korektif aja nih. Ini kayak semacam koreksi yang terjadi atas penguatan terakhirnya dan ini terjadi di akhir pekan. Jadi skenario yang menurut saya sangat menarik adalah di sana ya. Terjadi di akhir pekan, pergerakannya cenderung koreksi, berarti tidak ada activity-nya ada kemarin sebelum menuju akhir pekan, which is di hari Jumat. Dan dengan demikian saya pikir ini adalah skenario yang cukup baik untuk Bitcoin kalau misalkan dia mau stay bullish. At least relief rally lah untuk lower time frame-nya. Jadi itu yang mungkin saya akan note sehingga posisi long yang saya ambil pada beberapa kripto lainnya itu akan saya maintain juga seiring dengan pergerakan Bitcoin yang kelihatannya masih possible untuk bisa bullish. Bahkan kita ngelihat ada falling wedge pattern atau bullish flag pattern yang terbentuk saat ini. So I think it's good. Kita nggak perlu terlalu banyak prediksi lah ya kita bilang ke depannya. At least tradingin dulu yang di depan mata. Jadi kalau ini break lagi, which is kita still positive, ya ada kemungkinan kita bisa bahkan ketahan dan pada akhirnya malah jadi membentuk semacam double top. Jadi ini yang perlu diwaspadai juga. Kalau misalkan dia break terus impulsif naik terus, udah bagus, nggak usah terlalu pusing. Tapi kalau ketahan, nah udah boleh antisipasi, mungkin boleh pertimbangkan kalau teman-teman ada long position
Ya ini sih harusnya advice buat advance group aja, tapi ya saya akan sharing juga biar teman-teman jadi punya gambaran kalau kita ngomongin trading tuh kayak gimana. Kalau ada pelemahan momentum, rejection terjadi di level resistance dan terjadi dengan volume atau misalkan dengan gerakan yang masif, sebenarnya misalnya contoh ya, udah naik nih, wah harusnya close di atas nih. Nah, sebenarnya kan kita nggak tahu dong istilahnya di area ini tuh apakah akan menimbulkan reaksi atau tidak. Kalau misalkan ternyata seperti ini dan naik lagi, wah kamu malah nyesel close kecepatan gitu. Tapi kalau misalkan ternyata dia naik sampai sini, terus dia nge-spike and then dia putar balik dan dia turun seperti ini. Nah, sebetulnya nggak ada bedanya sama kalian close pada saat posisi di sini atau close pada saat posisi di sini. Tapi setidaknya um, di posisi saat ini itu kita udah ngedapetin informasi bahwa harga nggak kuat naik lagi. Jadi even saya kita nggak bilang rugi lah ya, kita bilang kayak even saya kehilangan profit sekitar 0,6% atau misalkan 0,8%, tapi kalian close dengan informasi bahwa harga tidak mampu naik ke atas lagi, which is itu jauh lebih bijaksana daripada kita spekulatif closingnya di mana kita nggak tahu, terus reasonnya apa, mungkin karena iya nih takutnya ntar nggak kuat naik lagi, iya nih takutnya ntar malah jadi turun dan lain sebagainya. Nah itu adalah reason yang tidak objektif. Jadi at least price action atau technical analysis itu bisa bantu kita setidaknya untuk memahami, walaupun mungkin bagi sebagian orang nggak percaya, tapi setidaknya buat yang percaya itu bakal mendukung banget dan bisa membantu banget untuk kita memahami apa yang sedang terjadi di pasar saat ini. Oke? Jadi sekilas yang saya lihat Bitcoin seperti itu, follow the trend, follow the move, follow the flow selama masih dalam potensi relief rally, bahkan bisa ngejar sampai ke level 22.500 karena that's the only next resistance yang cukup major. Maka saya pikir ini adalah skenario yang cukup oke lah ya untuk di follow up, terutama buat teman-teman yang mungkin sudah ada ongoing position. Kalau saya pun personally seperti itu, saya juga ada ongoing position dan saya lagi maintain aja sekarang stance-nya. Alright, so I think that's it everyone. Sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Semoga weekend kalian menyenangkan dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone and cheers guys, bye bye.